Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Vivina Dewi Jayanti, kemudian ada Mei Indah Lestari, Galang Dimas Artani, dan juga Fitri. Di sini kami akan membahas mengenai mineral pada tanaman. Mineral sendiri merupakan nutrisi anorganik yang biasa juga disebut sebagai unsur hara. Nah, unsur hara ini penting pada tumbuhan untuk membantu pertumbuhan dan juga perkembangan tanaman. Adapun unsur-unsur hara ini terbagi menjadi 3, yaitu makronutrien, mikronutrien, dan juga benefisial. Nah, di sini kami akan membahas mengenai makronutrien mineral, di mana pada makronutrien mineral terdiri atas 9 unsur yang terdiri dari unsur mineral primer dan juga unsur mineral sekunder. Dari 9 unsur yang ada, terdapat 6 yang masuk ke dalam kategori makronutrien primer, yaitu karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen, fosfor, dan juga sulfur. Sedangkan 3 unsur lainnya masuk ke dalam kategori mineral sekunder, yaitu kalium, kalsium, dan juga magnesium. Mineral-mineral ini disebut dengan mineral makro karena dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Unsur-unsur inilah yang nantinya akan membentuk senyawa organik yang nantinya berfungsi untuk membentuk struktur tanaman. Pada tanaman, biasanya mineral ini tersedia di dalam tanah. Tanah mineral merupakan media pertumbuhan yang baik untuk tanaman karena biasanya tersusun atas organik, mineral, air, dan juga udara. Penyerapan unsur hara ini biasanya dibantu oleh air dengan tanaman menyerap air yang nantinya akan ditransportasikan ke akar dan juga daun. Di sini saya akan menjelaskan apa sih manfaat mineral pada tumbuhan. Teman-teman udah pada tahu belum bahwasanya tidak cuma manusia dan hewan yang membutuhkan makanan, tetapi juga pada tumbuhan, yaitu mineral. Apabila tumbuhan tidak memiliki atau tidak memperoleh mineral, maka tumbuhan tersebut akan kurus, layu, kerdil, dan jelek pada pertumbuhannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memberikan poin-poin pada mineral tumbuhan. Di antaranya yaitu nitrogen. Bayangin daun yang hijau dan lebat itu karena nitrogen. Apabila nitrogen tidak diperoleh pada tumbuhan, maka tumbuhan tersebut akan layu atau menguning pada daun dan juga lambat proses pertumbuhannya. Yang kedua yaitu ada fosfor. Fosfor itu kayak pembangun pada tumbuhan. Fosfor penting banget untuk membantu pertumbuhan akar yang kuat, bunga yang cantik, dan buah yang lebat. Kalau nggak cukup fosfor, tumbuhan bisa menjadi kerdil. Selanjutnya yaitu kalium. Kalium adalah sebagai pelindung sejati. Dia tumbuh lebih tahan terhadap penyakit dan kekeringan. Selain itu, kalium juga butuh proses fotosintesis biar berjalan dengan lancar. Maka dari itu saya menjelaskan sebelumnya yaitu kalium sebagai pelindung sejati pada tanaman. Selanjutnya, mineral yang penting pada tumbuhan yaitu kalsium. Kalsium memperkuat dinding sel tumbuhan dan membantu membentukan akar. Kalau kurang kalsium, tumbuhan jadi lemah dan mudah rusak. Dan juga adapun magnesium adalah bagian utama dari klorofil, zat hijau daun yang penting untuk fotosintesis. Tanpa magnesium, daun bisa menguning. Adapun sulfur membantu tumbuhan membentuk protein dan enzim
ini penting agar tumbuhan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Dari ke-6 poin tersebut adalah mineral penting bagi tumbuhan. Di sini saya akan menjelaskan dampak dari tumbuhan yang kekurangan unsur hara mineral makro. Jadi unsur hara mineral makro ini berdampak cukup signifikan terhadap tumbuhan dan produktivitas buah. Di sini saya mengambil contoh tanaman cabai sebagai tumbuhan yang kekurangan unsur hara makro. Yang pertama itu ada nitrogen. Nitrogen ini biasanya berfungsi untuk pertumbuhan daun dan juga batang. Jika kekurangan ini dapat menyebabkan tanaman tumbuh kerdil, daun menguning, dan menurunkan hasil panen secara drastis. Dapat dilihat pada cabai yang ada di samping saya, di mana pohon yang ada ini cukup kerdil dan juga daun-daunnya itu menguning. Selanjutnya itu ada fosfor. Fosfor ini penting dalam pembentukan akar, bunga, dan juga buah. Jika kekurangan ini menyebabkan pertumbuhan akar terhambat dan menjadi keunguan dan pertumbuhan menjadi tidak optimal. Dapat dilihat di mana pohon cabai ini tidak memiliki buah yang cukup optimal dan jarang-jarang. Selanjutnya itu ada kalium. Kalium ini berperan untuk pengangkutan air dan nutrisi serta pembentukan buah. Jika kekurangan membuat tanaman ini menjadi rentan terhadap penyakit, daun menjadi kering di ujung, dan kualitas umur simpan buah menjadi menurun. Dapat dilihat pada pohon cabai ini, di mana daun-daun yang ada menjadi keriput dan juga pada ujung daun ini menjadi kekuning-kuningan. Dan juga pada proses umur simpan buah yang sudah dipanen itu tidak cukup lama. Selanjutnya itu pada pohon cabai ini saya menganalisis bahwa pohon ini memiliki kekurangan unsur hara makro yaitu sulfur. Sulfur sendiri ini diperlukan untuk pembentukan protein dan enzim. Jika kekurangan dapat menyebabkan daun muda menguning, mirip kekurangan nitrogen juga, dan pertumbuhan tanaman menjadi lambat. Dapat dilihat pada ujung daun yang baru tumbuh, yang masih muda ini menjadi kuning kekuningan. Selanjutnya itu proses pertumbuhan tanaman ini menjadi lambat, di mana yang seharusnya tanaman ini sudah tinggi, tetapi tumbuhan ini masih menjadi kerdil. Mungkin sekian video yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.